Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tokoh Syahsa Al-Ghazali dan pemikirannya, yang beranggotakan 1. Renata Overa Suci, NIM 192111156, 2. Hanifah Sarifatul Istiqomah, NIM 192111161, dan Desi Oktasari, NIM 192111165. 1. Biografi Al-Ghazali. 2. Karya-karya Al-Ghazali dalam bidang politik. 3. Pemikiran politik Al-Ghazali. Biografi singkat. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tisi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Ghazala di Tus Khurasan pada tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau dikenal luas sebagai seorang faqih, ahli ilmu kalam, teolog, filosof, dan sufi. Ayahnya Muhammad adalah seorang pemintal dan pedagang kain wol, sehingga sering nama Al-Ghazali dinisbahkan dari kata ghazal yang berarti pemintal wol. Dia memiliki saudara laki-laki yang bernama Abu Futuh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad At-Tusi Al-Ghazali yang dikenal dengan julukannya Majduddin. Biografi. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tus di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nas Al-Ismaili. Kemudian pulang ke Tusi dan setelah itu beliau pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini. Kemudian beliau bergabung dengan kelompok Nizam al-Mulk, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi para cendekiawan muda Islam. Pada tahun 484 Hijriah atau tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali ditugaskan oleh Nizam al-Mulk untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi Nizamiyah di Baghdad. 4 tahun Al-Ghazali sebagai mahaguru dan namanya melejit, sehingga ia terhitung sebagai salah seorang ilmuwan yang disegani dan ahli hukum yang dikagumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Poin 2. Karya-karya bidang politik. Pertama, Al-Mustasiri. Nama lengkapnya Fadhaih Al-Batiniyah wa Fadhail Al-Mustasiriyah, atau bahayanya haluan batiniyah yang ilegal dan kebaikan pemerintah mustasir yang legal. 2. Fatihat Al-Ulum atau pembuka pengetahuan. 3. Sulu Al-Sultaniyah atau cara menjalankan pemerintahan. 4. Ihya Ulumuddin atau menghimpun kembali ilmu-ilmu agama. 5. Al-Tibar Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk yang berisikan nasihat terhadap para penguasa. 6. Al-Munhis min ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. 7. Asy-Sya'bal Iqtisad fi al-I'tiqad atau kitab kebangsaan modernisasi dalam keyakinan. Poin ketiga, pemikiran politik Al-Ghazali. Pertama, pembentukan negara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa pada awal berdirinya sebuah negara didasari oleh kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat, pekerjaan dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Dan manusia semakin lama semakin berkembang dalam jumlah yang besar. Dalam Al-Ihtisad fi al-I'tiqad, Al-Ghazali berbicara secara lebih khusus perihal tujuan pembentukan negara, bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Yang kedua, pemerintahan negara.
Tujuan pemerintahan menurut Al-Ghazali adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan agama sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya agar semua warga negara dapat melaksanakan ketaatan mereka kepada Allah dengan baik. Tujuan selanjutnya untuk mengatur dan mengurus persoalan dunia seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan dan sistem pengangkatan kepala negara. Untuk sistem pemerintahannya menggunakan teokrasi atau kepala negara yang terpilih adalah bayang-bayang Tuhan. Untuk sistem pengangkatan kepala negaranya adalah monarki atau cara pengangkatannya dengan jalan harus mendapatkan tafwid atau penyerahan kekuasaan dan tauliyah atau pengangkatan dari orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Desi. Pemikiran politik yang keempat adalah sumber otoritas imam. Al-Ghazali menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Hal ini terlihat dari dasar rujukan yang dijadikan Imam Al-Ghazali, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Imran ayat 26. Pemikiran politik yang kelima adalah adab berkuasa. Beberapa nasihat beliau kepada penguasa di antara lain adalah: 1. Senantiasa antusias dengan nasihat ulama. 2. Dedikasi dan loyalitas yang tinggi. 3. Hidup sederhana. 4. Senantiasa beribadah. 5. Senantiasa bersikap lemah lembut. 6. Senantiasa berusaha mencapai ridho Allah. 7. Berusaha mendapatkan kerelaan manusia sesuai syariah. 8. Berlaku baik kepada bawahan. 9. Rendah hati dan penyantun. 10. Tulus dan ikhlas. 11. Mengetahui sisi manfaat dan bahaya kekuasaan. 12. Membiasakan memberi maaf, bersikap lembut, dan menahan amarah. Yang keenam adalah kriteria pemimpin yang ideal, yaitu: pertama, memiliki intelektualitas atau cerdas. Kedua, agama atau mukmin, muslim, dan berakhlak atau budi pekerti. Ketiga, mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin atau didengar masyarakat. Keempat, mampu mengobati atau menyelesaikan problematika dalam diri bangsa atau organisasi. Yang terakhir, membawa masyarakat pada keadilan dan kemakmuran dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral atau etika yang bersendikan agama. Pemikiran politik yang terakhir adalah mekanisme perbaikan politik melalui 3 metode, yaitu metode kritik kepada penguasa. Beliau beranggapan bahwa kehancuran rakyat dikarenakan kehancuran raja-raja. Kehancuran raja-raja dikarenakan kehancuran para ulama, dan kehancuran ulama dikarenakan kecintaan mereka kepada harta dan kedudukan. Metode yang kedua adalah metode pemutusan hubungan. Beliau mengajak umat untuk memutus dari penguasa yang zalim baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Yang terakhir, metode menulis surat kepada para raja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.